Warga planet bumi dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di Pantai Pancerdor yang berada di Kabupaten Pacitan. AKTV meluncur ke Pacitan karena adanya pemberitaan bahwa di Pacitan akan diadakan pesta demokrasi yang mana dari Partai Demokrat itu ada 12 calon atau kandidat. Salah satunya yang sangat fenomenal saat ini adalah Bapak Subroto. Kali ini atau pagi ini AKTV akan bertemu dengan Bapak Haji Subroto untuk wawancara eksklusif. Bisa diikuti wawancara kami dengan Bapak Subroto. Terima kasih. Di pagi hari, Haji Subroto melakukan kegiatan jogging bersama keluarga dan beberapa tim sus di Pantai Pancerdor Pacitan. Assalamualaikum Bapak. Salam. Ya, selamat pagi Bapak. Wah, ini rupanya pagi-pagi sudah jogging Pak ya. Betul. Pak, kami hadir ke Pacitan ini semata-mata karena dari mata publik Pak ya, dan informasi publik bahwasanya di Pacitan ini akan diadakan pesta demokrasi kan ya. Betul, Pak. Nah, kita melihat dari rating ini Bapak Subroto adalah salah satu kandidat yang sangat fenomenal sekali. Alhamdulillah. Seperti apa sih Pak kesiapan Bapak untuk memimpin Pacitan ini? Terima kasih Mas Hamim sudah jauh-jauh dari tempat yang Pasuruan ke sini melihat dari medsos ya, sampai merelakan waktunya. Betul Mas. Jadi untuk mempersiapkan kita untuk mengikuti pilgub ini Mas, khusus di Pacitan ini harus kita persiapkan betul lahir dan batin. Siap Bapak. Karena untuk memimpin suatu daerah itu tidak cukup kita itu kuat, kita punya katakanlah bodoh, ya juga tidak. Bukan ukuran. Lahir harus batinnya lebih kuat. Itu satu. Iya. Yang kedua, kita ini juga harus paham betul. Misalnya kita mau main bola, kita harus tahu betul bagaimana sebagai kiper, sebagai bek, semuanya sama. Nah, dalam hal ini kami mempersiapkan diri cukup lama Mas. Dan untuk pilgub yang sekarang ini, kalau saya sih ada satu riwayat dari yang 10 tahun yang lalu Mas Hamid pernah saya ikut. Jadi alhamdulillah juga dengan berbekal itu, artinya ketika saya main bola saya pernah kalah, ya kan? Kekalahan saya itu karena ini. Nah, tapi kalau di pilgub ini bukan soal kalah dan menang. Siap Bapak. Nah, di sini adalah hati nurani. Berarti pada saat itu memang saya Ya, berarti untuk kesiapan saat ini lebih solid Pak ya ketimbang dari 10 tahun yang lalu ya. Iya. Lawan-lawan Bapak ini bukan lawan-lawan yang ringan loh Pak. Lawan-lawan Bapak ini khususnya Pacitan ini punya daya kompetitif yang luar biasa. Bagaimana Bapak bisa menyiasati? betul. Jadi saudara saya semua itu orangnya juga baik-baik. Dia juga punya cita-cita yang sama untuk memajukan Pacitan. Iya. Ya, kita di antara yang baik itu ya tentunya saya yang terbaik. Harus. Bapak, kita bisa lanjut jalan-jalan Pak sambil ngobrol-ngobrol Pak. Sebelah sana Mas. Oke, itu Bapak. bagus, indah sekali itu Mana Pak ya? Betul, iya. Monggo Bapak. Ayo. Ketika hendak melanjutkan jalan-jalan di sepanjang pantai, tiba-tiba Haji Subroto dihentikan oleh warga yang ingin berselfie. Satu lagi otak melok. Iya, monggo. Mas,
nyata jalan-jalan di Pacitan ini Pak ya. Kalau kita harus fokus 1 hari 2 hari nggak nyampe ini. Nggak nyampe Mas. Ya, nggak cukup. Iya. Sejauh mana Pak Bapak memandang Pacitan Pak? Kalau saya sih tidak bisa menguraikan Pak. Baik Mas Hamim. Jadi Pacitan ini kota yang paling selatan. Yang merupakan kota dari Pulau Jawa di selatan yang sedang kita lihat sekarang. Memandang Pacitan itu sederhana Mas. Sederhana. Dari 2 aspek, yaitu sumber daya alam sama sumber daya manusia. Untuk menjadi seorang pemimpin di Pacitan harus paham betul bahwa Pacitan ini 80% adalah pegunungan, perbukitan, lembah, baru daratannya kira-kira hanya 15%. Nah di sini otomatis katakanlah yang di perbukitan itu sumber daya alamnya luar biasa Mas. Itu bisa pertaniannya, perkebunannya, peternakannya, dan ini ketika nanti ya atau saya sudah siapkan konsep di pegunungan ini menjadi sumber daya kekuatan pangan Mas. Malahan seperti itu Pak ya. Betul Mas. Ya. Kekuatan pangan ada di situ. Kalau itu katakanlah hanya dipandang sebagai oh itu begitu tandus kering. Nah ini berarti kita sudah tidak bisa menaklukkan. Nyerah berarti Pak ya. Nyerah gitu loh. Kenapa di situ batu? Batu itu kata orang tua kita bisa dimakan. Iya, batu bisa dimakan. Nah, di sini loh Mas. Tapi nanti bukan dimakan lagi Mas. Kita bisa bikin batu itu menjadi sesuatu yang semuanya itu arahnya untuk kesejahteraan masyarakat. Ini berarti Misalnya batu akik aja Mas. Iya Pak ya. Terkenal ini Mas, batu akik Pacitan itu kalau yang pas bagus ya harganya sampai jutaan. Iya, betul Pak. Nah sumber daya alam itu selain itu Mas Hamim bisa tahu Pacitan itu pantainya ada 85. Itu yang tertulis Pak. Bukan yang tertulis, ada ya. Nah, artinya itu yang terdeteksi, Betul. belum yang terdeteksi itu. Itu sudah Mas. Oh sudah. Sudah tahu. 85 itu yang kita kelola ya paling baru 25%. Siap Bapak. Masih ada pantai-pantai yang super indah, Super indah. yang belum tersentuh. Belum gua-gua ini Pak ya. Loh, nah, itu sumber daya alam itu Mas. Gini. Jadi untuk pariwisata ini kita perlukan suatu konektivitas antara sumber daya alam, karena tadi saya bilang itu pegunungan, otomatis di sana banyak hasil-hasil yang bisa kita proyeksikan untuk meramaikan para wisatawan kita ini. Pak, Gitu Mas. ketika orang Barat Pak ya membaca di negeri kita ini Pak ya, tongkat ditaruh di batu aja itu bisa tumbuh Pak ya. Betul. Ya. Tongkat ditaruh di batu itu bisa berbuah, bisa tumbuh Pak ya. Pacitan akan membuktikan ini. Ya sekarang ini sudah proses. Jadi pemerintahan yang sekarang itu sudah bagus. Dia membuat infrastruktur menuju ke tempat pariwisata juga sudah tempat pariwisata yang dulu ya seperti katakanlah belum tertata, sekarang sudah tertata. Nah ini merupakan modal saya nanti Mas. Oh, gitu, karena Pak, ya? kalau saya mengawali dari itu lama. Oke. Nah karena sudah diawali, kita tinggal menjahit satu dengan yang pendek kata begini Mas Hamim. Siapapun kedatang ke Pacitan, ya dia akan sayang meninggalkan Pacitan. Pasti Pak. Di sini, jadi kita desain supaya wisatawan itu paling enggak memerlukan waktu 3 hari Mas. Mantap Bapak. Syukur kita akan bikin paket 3 hari, 4 hari, 1 minggu. Itu plus kulinernya Betul enak. Mas Hamim nanti saya ajak ke tempat kuliner. Siap Bapak. Ya. Kita save dulu Ini Pak. baru sumber daya alam. Betul. Iya. Kita save dulu untuk sumber daya alam Pak. Selanjutnya kita jalan ke sana Oke. Mas. Ya. Sumber daya manusia diungkap Pak ya. Nanti di Oke, sana Mas. siap. Kita ke sana Siap. dan saya juga punya produk Mas Oke. untuk
apa itu mempersiapkan sumber daya alam itu adalah kita pembuatan pupuk organik, Mas. Siap. Nanti kita lihat, Mas, karya Setuju, Pak. Mas Bro Wayai. Kita jalan, Pak. Ayo, Oke, ayo. oke, oke. Habis ngopi ya Pak ya, habis jalan-jalan ya, terus ketambahan ketemu dengan ibu-ibu yang smile Pak ya, rasanya kayaknya hidup Pak. Ditambah debur ombak ini Pak ya. Pak, tadi sumber daya alam sudah Bapak sampaikan walaupun hanya secuil Pak ya. Betul. Sekarang Bapak bisa menyampaikan bagaimana terkait sumber daya manusia Pak. Baik, Mas. Ini Mas Amin. Nggih. Ya. Jadi sumber daya manusia di Pacitan ini kompleks, Mas. Nggih. Dan orang Pacitan itu yang saya katakan tadi, wilayah itu mendidik orang Pacitan kuat dengan segala macam, melahirkan orang Pacitan itu jiwa berjuangnya tinggi. Petarung Pak ya. Petarung gitu. Makanya kalau mau jadi orang Pacitan Harus- rantau dulu. Iya, harus jadi petarung yang Iya, sejati Pak ya. Petarung andalan, Mas. Kalau masih di dalam Pacitan ya Biasa-biasa lah. biasa-biasa aja. Nah, terus gini, Mas. Sudah terbukti, Mas, bahwa orang Pacitan ini sudah banyak yang sukses. Di antaranya nih, Mas ya, dari mulai keluar Pacitan itu, dari mulai dia paling minim orang Pacitan itu kalau sudah melanjut jadi RT, Mas. Minim itu jadi RT. Nah, tarik ke atas sampai ada yang jadi presiden. Bukan sekedar jenderal Pak ya. Bukan, Mas. Ya, nah dari sinilah ada, Mas. Misalnya nih, Nggih. para senior kita yang sukses, Sri Kandi kita, Mas. Nggih. Ibu Sulasi Kenmur Pratomo. Siap. Dia seorang wanita Sri Kandi. Itu gigih. Dia itu menyemangati pemuda-pemuda Pacitan. Habis itu Pak Haryono Suyono. Haryono Suyono Pak. Siapa nggak kenal dengan dia? Ya, sukses bangsa Indonesia itu dengan program kakinya. Nah, beliau itu, Mas, walaupun sekarang dia sudah sepuh, tetap menjadi dosen terbang ke seluruh dunia. Wong nih, Mas, wong Pacitan. Setelah itu disusul lagi Bapak Profesor Dr. Bambang Yudhoyono, Susilo Bambang Yudhoyono, yang dia secara jelas sebagai presiden yang ke-6, 2 periode Nggih. dipilih oleh rakyat. Hmm. Pesta demokrasi negeri ini yang dipilih oleh rakyat pertama kali dicontohkan pada saat ini. Dan dia dipilih oleh rakyat 70% loh, Mas. Siap. Artinya ini menjadi prestasi. Iya. Nah, sekarang belum ada, Mas, di negara manapun ya pemilihan langsung sampai mencapai angka 70%. Inilah orang mana, Mas? Orang Pacitan. Betul. Nah, kemudian ada lagi yang namanya Pak Sutarto Alimuso, Nggih, Bapak. Sudibyo Alimuso, Siap. Suroyo Alimuso, Nggih. Bapak Rubani, Nggih, Bapak. Bapak Robani Pranoto, dan banyak, Mas, pengusaha-pengusaha sukses. Misalnya Pak Sumardiono, wah itu orangnya kalem, tapi itu membangun Pacitan ini cukup dia juga bisa itu. Itu sumber daya manusia Sumber daya yang manusia. sudah Itu hanya- teruji Pak ya. Iya, itu hanya sebagian kecil saja. Sebagian kecil. Ya, yang kalau ya belum para profesor yang di Malang, misalnya
Profesor Yayu, iya toh. Terus wah, banyak mas ini ya, yang sumber daya alam ini ketika nanti saya jadi bupati nih. Iya bapak, iya bapak. Beli tak taktik semua. Harus pak. Dia harus ingat tanah tumpah darah. Pacitan. Iya. Pacitan tercinta. Belum, iya mas. Oke. Seperti saya nih mas ya. Saya misalnya, Iya. saya itu opos sih Subroto itu. Iya betul pak. Saya ini kan, ya artinya apa yang saya miliki ini nanti semua saudara saya itu, ayo ojo sugih dengan di, ojo pinter dengan di, elingo kamu dilahirkan di mana. Ini penting mas. Siap bapak. Nah disitulah nanti akan saya bangun monumen mas. Yang monumen ini akan menjadi suatu tanda semangat. Sebuah monumental tadi. Iya, jadi kita itu kalau merantau kemanapun akan ingat mas. Siap. Inilah monumen semangat pemuda Pacitan. Seperti sekarang layaknya Bapak Susilo Bambang Yudhoyono membangun sebuah galeri dan museum ini pak ya. Nanti secara khusus itu mas. Oh gitu pak ya. Itu akan saya jelaskan ke Mas Amin secara khusus. Siap. Bagaimana seorang putra Pacitan ini yang sukses. dia akan meninggalkan suatu karya besar bernilai dunia, bukan nilai nasional pak, tapi nilai internasional dunia. pak ya. Wong mana? Wong Pacitan. Oke. Bapak, mungkin Bapak nanti bisa membantu kami Pak untuk menjelaskan demografi yang ada di Pacitan ini Pak ya. Mungkin dari sebelah barat, dari sebelah timur, dari sebelah utara, dari sebelah selatan Pak. Kita bisa cari tempat yang lebih nyaman lagi Pak. Baik mas, ingat mas. Siap. Nanti tak ajak ke pupuk organik mas. Nanti Pak ya. Nah, Pacitan akan hijau royo-royo mas. Siap, siap Pak. Oke, Ayo, oke. Ya, kita. Segenap warga planet bumi dimanapun Anda berada, saat ini kita akan menuju Payaman. Karena di Payaman sana Bapak Subroto dan tim itu sedang membuat sebuah pupuk organik, di mana pupuk organik ini nanti akan menjadi produk andalan dari Pacitan, terutama untuk membuktikan bahwa pegunungan di Pacitan yang sangat tandus ini nanti akan ditumbuhi dengan tanaman-tanaman yang luar biasa. Dan segenap warga planet bumi bisa membuktikan hasilnya. Terima kasih. Bertekad mensukseskan milenial kaya raya dan Pacitan siap swasembada pangan, Haji Subroto bakal calon Bupati Pacitan tidak hanya fokus dengan suksesi menuju Pacitan 1 dengan kampanye-kampanye saja, tetapi Haji Subroto benar-benar fokus melakukan pembinaan-pembinaan di segala sektor lini yang sesuai dengan kebutuhan setiap wilayah yang terdiri dari 12 kecamatan di Kabupaten Pacitan. Planet bumi dimanapun Anda berada, pada akhirnya kita sudah sampai di mana Bapak Haji Subroto ini memiliki tim atau khusus ya, tim khusus yaitu untuk pembuatan mall dan pupuk organik. Ini kita berada di desa Ketrowonojoyo yang ada di Kabupaten Pacitan. Untuk selengkapnya kita nanti bisa ikuti dan kita juga bisa mengenalkan siapa-siapa beliau yang dipercaya oleh Bapak Subroto khususnya di program hidroponik atau agrowisata nanti. Terima kasih. Laksono, salah seorang warga planet bumi yang mengaku bangga dengan pembinaan Haji Subroto di bidang agrobisnis yang lagi fokus dengan fermentasi mol pun turut angkat bicara. Amin. Tinggi, Bapak. Kita ada di desa
Keterawonojaya, Nggih. tempat pembuatan pupuk organik. Organik. Nah, ini Mas Laksono salah satu tim kita Nggih. yang sedang menekuni Pembuatan pembuatan pupuk organik. organik. Monggo Mas Laksono. Pak Laksono, Ya. bagaimana ketika Bapak Bupati sampean ini ya membina sampean menjadi seorang yang sukses di bidang organik? Saya senang sekali. Mm-mm. Kemarin saya ikut pelatihan di Sirnoboyo kemarin, terus saya sudah membuktikan dan ini hasilnya. Ini hasilnya. Ya. Oke, warga planet bumi, ternyata Bapak Haji Subroto tidak hanya fokus ke pemilu kadanya, melainkan beliau sangat-sangat peduli, tidak hanya dari kaum budayawan, seniman ya, tetapi Bapak Haji Subroto juga membina para generasi-generasi muda untuk menjadi petani yang sangat militan dan tangguh gitu. Pak, apa sih Pak impian jenengan untuk petani ini Pak? Milenia harus kaya raya. Milenia harus kaya raya. Ya Kaya Allah. hati Ya, dan kaya inovasi. inovasi. Subhanallah. Juga kaya. Cabai. Cabai. Nah, ini untuk Bapak? kangkung, selada, Heeh. seledri, terus sawi, dan itu apa tuh? Daun bawang. Daun bawang. Agrowisata yang akan dikembangkan oleh Bapak Haji Subroto di desa ini nantinya akan menjadi salah satu tujuan objek wisata. 2, 3. Wayahe Mas Bro. Wayahe Mas Bro. Wayahe Mas Bro.